Halo, bertemu lagi dengan saya Melina Purbangun, mahasiswa Politeknik WBI. Di video kali ini adalah untuk mata kuliah dasar-dasar pengauditan, di mana video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dasar-dasar audit. Oke, dalam video ini kita akan membahas tentang standar yang mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor. Kedua, mengapa auditor harus memiliki independensi. 3. Jenis-jenis independensi yang harus dimiliki seorang auditor. 4. Jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan. 5. Asersi atas laporan keuangan. 6. Risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi dan hubungannya. Yang ketujuh, hubungan antara risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Ke-8. Jenis-jenis bukti audit dan tingkat keandalannya. 9. Prosedur audit. 10. Penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. 11. Penilaian risiko deteksi dan pengujian substantif. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, ialah standar auditing yang mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor. Adalah standar auditing 220 yang mengharuskan audit harus independen, yang artinya auditor tidak mudah dipengaruhi, tidak dibenarkan memihak pihak lain dalam rangka menjalankan tugasnya. Dengan independensi ini diharapkan seorang auditor mempertahankan kebebasan pendapatnya. Ada dua jenis independensi, yaitu independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran ialah independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Independensi dalam penampilan yaitu independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Selanjutnya ialah opini audit. Opini audit merupakan pendapat audit atas hasil pemeriksaan terhadap keseluruhan laporan keuangan audit berdasarkan standar audit. Adapun jenis-jenis opini audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Pendapat ini diberikan apabila memenuhi seluruh kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan kesesuaian prosedur audit dengan standar audit. Kedua adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Harus memenuhi kriteria laporan dengan opini wajar tanpa pengecualian, namun merasa perlu menambahkan informasi tambahan untuk meningkatkan kualitas informasi audit. Ketiga adalah opini tidak wajar. Laporan dengan opini ini diberikan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah satu material atau menyesatkan, sehingga laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha. Dan keempat, tidak memberikan pendapat. Laporan ini diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Pembahasan selanjutnya ialah jenis-jenis asersi atas laporan keuangan. Yang pertama, keberadaan dan keterjadian. Merupakan asersi tentang transaksi dan peristiwa yang dicatat dalam laporan keuangan adalah benar-benar terjadi selama periode akuntansi dan bersangkutan terhadap entitas tersebut. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan merupakan asersi terkait semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya hak atas harta dihasilkan dari kepemilikan dan klaim dari kreditur adalah kewajiban legal. Yang keempat, penilaian atau alokasi, yakni komponen-komponen aset kewajiban dan ekuitas serta pendapatan dan biaya telah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah semestinya atau seharusnya. Saldo akun telah ditentukan dengan tepat sesuai dengan PABU. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan, di mana komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam jumlah semestinya.
Selanjutnya adalah pengertian risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, dan hubungannya. Risiko audit merupakan risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko bawaan merupakan kerentanan suatu asersi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko pengendalian merupakan risiko bahwa salah saji material yang dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur klien. Risiko deteksi merupakan bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko bawaan dan risiko pengendalian berhubungan terbalik dengan risiko deteksi dan risiko audit. Jika risiko bawaan dan risiko pengendalian tinggi atau potensi salah saji besar, maka risiko deteksi dan risiko pengendali audit ditentukan rendah. Artinya auditor akan lebih hati-hati dalam melaksanakan pengujian audit. Selanjutnya tentang hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit dengan cara menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu materialitas tetap dipertahankan. Berikutnya adalah tentang bukti audit. Bukti audit penting untuk penentuan susunan laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Bukti audit merupakan bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku. Berikut adalah jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, bukti fisik. 2. Bukti matematis. 3. Bukti perbandingan. 4. Bukti perbandingan. 5. Catatan akuntansi. 6. Bukti pengendalian internal. 7. Bukti surat. 8. Bukti lisan atau wawancara. 9. Bukti analitik. 10. Bukti keterangan. 11. Bukti penelusuran. 12. Bukti observasi. 13. Bukti inspeksi. Tingkat keandalan bukti audit. Keandalan bukti audit meningkat apabila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas atau bukti yang paling handal. Yang kedua, keandalan bukti audit yang diperoleh dari sumber internal meningkat ketika pengendalian internal yang berkaitan dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Yang ketiga, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya kita bahas tentang prosedur audit. Prosedur audit merupakan metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Berikut adalah 10 prosedur audit. Yang pertama, prosedur analitis. Auditor melakukan prosedur analitis pada saat menaksir risiko audit atau tahap perencanaan, pada saat pengujian substantif, dan pada tahap audit untuk membentuk kesimpulan keseluruhan. 2. Melakukan inspeksi. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci atau pemeriksaan rinci atas dokumen dan catatan, dan pemeriksaan fisik atas sumber daya atau aktiva berwujud. Ketiga, melakukan konfirmasi. Melakukan konfirmasi adalah suatu bentuk formulir permintaan yang memungkinkan auditor untuk memperoleh informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien, dan klien membuat surat tertulis kepada pihak luar, namun auditor mengendalikan pengiriman dan penerimaan surat. Selanjutnya, permintaan keterangan. Permintaan keterangan dapat dilakukan dengan permintaan keterangan lisan atau tertulis kepada pihak klien atau pihak eksternal klien. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen dan karyawan. Selanjutnya, melakukan perhitungan. Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah perhitungan fisik aset berwujud dan perhitungan dokumen bernomor urut tercetak.
Yang pertama, menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik tentang jumlah yang ada, sedangkan yang kedua dapat dipandang sebagai penyediaan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan melalui bukti yang objektif tentang kelengkapan catatan akuntansi. Selanjutnya, melakukan penelusuran. Dalam penelusuran yang seringkali disebut penelusuran ulang, auditor memilih dokumen transaksi dari arsip dokumen dan menentukan bahwa informasi dari dokumen tersebut telah dicatat di catatan akuntansi atau jurnal dan buku besar. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan atau kelengkapan. Pemeriksaan bukti atau vouching dilakukan untuk meyakinkan apabila transaksi yang dicatat benar-benar terjadi. Selanjutnya, pengamatan. Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses melewati bukti. Dan dari hasil pengamatan, auditor memperoleh pengetahuan langsung yang berkaitan dengan tujuan audit. Selanjutnya, pelaksanaan ulang. Salah satu prosedur audit yang paling penting adalah pelaksanaan ulang. Perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien, misalnya menghitung ulang total penjumlahan di jurnal, menghitung ulang biaya depresiasi, akural bunga, diskon, atau premi obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik audit berbantuan komputer. Teknik audit berbantuan komputer digunakan untuk membantu dalam melakukan beberapa prosedur audit. Yang pertama, melakukan perhitungan dan perbandingan yang dilakukan dalam prosedur analitikal. Kedua, memilih sampel piutang usaha dan dikirim surat konfirmasi. Ketiga, melakukan scan atas dokumen. Berikutnya, pembahasan mengenai penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Penilaian risiko pengendalian, auditor mendapatkan pemahaman tentang rancangan dan penerapan pengendalian internal agar dapat melakukan penilaian awal risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian menyeluruh kesalahan penyajian material. Sebelum melakukan penilaian awal risiko pengendalian untuk setiap golongan transaksi yang material, auditor pertama-tama harus memutuskan apakah entitas bisa diaudit atau tidak, menetapkan laporan keuangan bisa diaudit atau tidak. Yang kedua, pengujian pengendalian. Dengan telah diperolehnya pemahaman tentang pengendalian internal entitas sebagai bagian dari proses penilaian risiko, auditor telah dapat membuat penilaian awal risiko pengendalian. Hasil penilaian risiko harus diperoleh oleh auditor baik pada tingkat laporan keuangan maupun pada tingkat asersi. Salah satu prosedur audit lebih lanjut adalah jika perlu melakukan pengujian pengendalian. Perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian. Auditor harus merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terhadap efektivitas operasi pengendalian yang relevan. Jika penilaian auditor terhadap kesalahan penyajian material pada tingkat asersi mencakup suatu laporan bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. Kedua, prosedur substantif tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat asersi. Pembahasan yang terakhir adalah risiko deteksi dan pengujian substantif. Penilaian risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak akan dapat mendeteksi salah satu material yang ada dalam suatu asersi. Dalam tahap audit atas laporan keuangan, penentuan risiko deteksi terletak pada tahap auditor mendesain pengujian substantif. Sedangkan pengujian substantif merupakan prosedur yang didesain untuk menguji apakah data salah saji moneter atau nilai rupiah yang secara langsung memengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Pengujian substantif di satu sisi bisa menghasilkan bukti tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan, dan di sisi lain juga bisa menghasilkan bukti yang menunjukkan adanya kekeliruan jumlah rupiah atau salah saji dalam pencatatan atas laporan transaksi dan saldo-saldo. Sifat pengujian substantif berhubungan dengan jenis dan keefektifan prosedur pengauditan yang akan dilakukan. Pengujian substantif terdiri atas 3 jenis, yaitu prosedur analitis, pengujian rincian atas transaksi, pengujian rincian atas transaksi saldo akun. Saat pengujian substantif, tingkat risiko deteksi yang dapat diterima bisa berpengaruh pula pada saat pengujian substantif. Bila risiko deteksi tinggi, maka pengujian bisa dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun. Apabila risiko deteksi rendah, maka pengujian substantif akan dilakukan pada tanggal akhir tahun atau mendekati akhir tahun.
sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.